Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nana hari ini? Alhamdulillah pasti sehat semua ya. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya di sini Bu Mei ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Karena apa? Karena hari ini masih dalam nuansa Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini Bu Mei akan sedikit membahas tentang pelajaran PPKN, yaitu tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, sudah siap mulai pembelajarannya? Oke, silahkan anak-anak buka halaman 36 LKS-nya. Sudah ketemu ya? Nah, sebelumnya pasti sudah ingat ya, kemarin Bu Mei sudah sedikit singgung tentang pelajaran hak serta kewajiban. Di mana hak, masih ingat? Apakah hak tersebut? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Nah, itu namanya adalah hak. Dan juga kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan hak-hak kita. Nah, untuk hak dan kewajiban di sini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban di sini, anak-anak harus melakukannya dengan secara seimbang. Jadi kalau anak-anak ingin menginginkan hak kalian terpenuhi, maka yang kita lakukan adalah melakukan kewajiban. Oke, sebagai seorang warga negara Indonesia, di sini kita wajib tahu tentang apa saja sih hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, yang pertama, hak kita sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya semua hak kita, semua kewajiban itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya apa? Hak negara, hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang poin A itu adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana bunyinya setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagi kemanusiaan itu sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara pasal 27 ayat 2. Jadi di sana sudah jelas. Yang B, hak untuk hidup mempertahankan kehidupan, di mana bunyinya adalah setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan juga kehidupannya. Jadi apabila ada seseorang yang menyalahi kehidupan kita, contohnya kita dibunuh seseorang, nauzubillah ya, kita dibunuh seseorang, maka apa yang terjadi? Orang yang membunuh tersebut sudah terkena pasal. Karena apa? Dia sudah melenyapkan kehidupan seseorang. Yang C itu adalah hak atas kelangsungan hidup, di mana setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidupnya serta tumbuh kembangnya. Jadi untuk anak-anak seperti kalian, itu tumbuh kembang itu sangat penting. Karena apa? Itu juga termasuk salah satu hak kalian. Yang D itu adalah untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan hidup bagi manusia. Itu sudah ada dalam pasal 28C ayat 1. Jadi anak-anak pada usia dini itu sudah disekolahkan karena itu sudah termasuk hak mereka. Kalian juga sekarang wajib berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kalau sekarang ada, mohon maaf anak-anak yang kurang beruntung, mereka sudah disuruh bekerja sama orang tuanya. Nah, itu sebenarnya sudah menyalahi hak-hak dari seorang anak. Yang seharusnya anak di usia kecil belum waktunya bekerja, harusnya mereka itu mendapatkan pendidikan. Jadi itu juga termasuk pelanggaran hak-hak anak. Yang berikutnya, yang E, itu
adalah hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara yang tertera pada Undang-Undang Dasar Pasal 28C Ayat 2. Yang F, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Nah, di sini anak-anak, dimana nggak kaya, nggak miskin, nggak orang jelek, orang cakep, semua itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contoh, sekarang kalau Bapak Presiden melakukan kesalahan, yaitu wajib ditindaklanjuti. Sama halnya dengan bukan hanya Bapak Presiden, contoh seseorang pemulung melakukan pencurian, melakukan pembunuhan, itu sama. Kalau mereka salah, itu harus ditindaklanjuti. Jadi semua, baik itu yang tinggi kedudukannya, yang kedudukannya lebih rendah, yang kaya, yang miskin, semua apabila di mata hukum itu sama. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari abdi negara atau perlindungan dari hukum. Itu sangat wajib meliputi hak kita. Mohon maaf anak-anak ya. Yang berikutnya itu adalah kewajiban warga negara Indonesia. Nah, kalau tadi sudah Bu Mei jelaskan tentang beberapa hak-haknya, yang berikutnya adalah kewajiban kita supaya kita bisa mendapatkan perlindungan, kita bisa mendapatkan pendidikan, mendapatkan kehidupan yang layak. Itu juga kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, menaati hukum dan juga pemerintahan. Itu sudah ada dalam pasal 27 ayat 1 yang bunyinya apa? Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung yang namanya hukum dan pemerintahan. Tidak ada pengecualian. Jadi semua sama seperti yang dikatakan Bu Guru tadi, baik itu Pak Presiden, dokter, guru, polisi, dan lain sebagainya, sampai ke pemulung, dagang-dagang, itu semuanya wajib mentaati yang namanya hukum atau peraturan yang berlaku. Yang berikutnya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, di mana yang menyatakan bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib serta dalam upaya pembelaan negara. Itu anak-anak ya. Yang berikutnya, begini, untuk yang poin B ini, Bu, yang dikatakan bela negara itu maksudnya bagaimana? Contohnya, setiap hari Senin kalau kita ya sebagai warga negara, caranya bagaimana dengan bela negara? Tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan. Setiap hari Senin kita laksanakan yang namanya upacara bendera. Itu juga termasuk salah satu upaya kita dalam membela negara kita. Salah satunya mengenang jasa-jasa para pahlawan. Yang berikutnya, poin C itu adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Jadi kita tidak boleh menyalahi hak orang lain, karena itu sudah termasuk dalam pasal 28C ayat 1. Yang D, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, contohnya sekarang pada saat masa pandemi, berlanjut juga dengan hari raya Idul Fitri, ada larangan pemerintah bahwasanya tidak boleh mudik, ya kan? Nah, di situ kita harus wajib mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena apa? Tunduk, ya kita harus tunduk pada peraturan pemerintah supaya apa? Tidak terjadinya penyebaran COVID-19, ya. Oke, yang berikutnya, wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan juga keamanan negara. Di sini pasal 30 ayat 1. Di mana setiap warga negara itu berhak dan juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, kalau di usia anak-anak
Yang wajib kita lakukan adalah tetap menghargai para pahlawan yang sudah gugur. Kita kenang jasa-jasanya. Jangan sampai kita lupakan jasa para pahlawan. Karena apa? Indonesia bisa merdeka karena adanya para pahlawan. Nah, itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. Sebelumnya Bu mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tingkah laku yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.